kelihatan aslinya kalau beliau adalah orang Sumatera. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para bini sepuh kabeh sepuh, ora ana sing nom kejaba sing isih balita. Syukur alhamdulillah, monggo kita sareng-sareng pujaken wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit saking paringipun rahmat nikmat saha nugrahan dumateng kita sedaya. Ada dua nikmat yang sering melupakan manusia atau sering dilupakan manusia. Kata Rasul, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Dua kenikmatan yang sering melupakan manusia atau sering dilupakan manusia, yaitu as-sihah, sehat. Kita sering lupa ketika sehat. Ingat kalau kita punya mata ketika kelilipan. Ketika tidak kelilipan itu lupa. Barang kelilipan, ternyata saya punya mata. Karena itu hati-hatilah untuk menjaga mata. Dan sebagainya, ada saya lanjutkan. Yang kedua, wal faragha. Faragha itu bisa berarti waktu, tapi faragha itu bisa berarti kesempatan. Kita sering untuk melupakan waktu, dan kita sering karena waktu kita itu tertipu. Rumah sana isih nom, ternyata pensiun wis 5 tahun. Lakune wis daya-daya, ana sing wis 9 tahun, ana sing wis 10 tahun. Dikeri. Ana sing kinis-kinis. Bisa sekai. Ana kinis-kinis. Ya. Jadi ternyata rumah sana senom, tapi ternyata sudah tua. Saya melihat di dalam Al-Quran itu ada 7 ayat yang bicara dengan kaitannya usia. Sesungguhnya kita diberi usia atau diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala itu mengandung pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama, yaitu semakin tambah usia, maka semakin lemah tangan kita untuk menggenggam. Kenapa begitu? Karena Allah itu mendidik kita. Allah itu sedang mengajari kita agar melepaskan cinta dunia. Jadi nek wis umure pensiun iki rasa dikekarepan dono sing neko-neko. Ora rasa pengen duwe bojo meneh. Wis ditobani wae wis padha loyone. Bingung sak. Ora terus iki. Tenane. Bingung atau tinggu sak lawase. Syukur bisa tetap bersama nanti di akhirat. Amin. Allah mendidik kita untuk melepaskan cinta dunia. Itu berarti harta itu penting, tetapi harta itu tidak semuanya bisa kita bawa mati. Yang bisa kita bawa mati hanya harta yang kita lepaskan ketika kita masih sehat untuk disedekahkan kepada orang-orang miskin maupun anak-anak yatim. Mau anehnya orang Jawa, tapi kalau di pedusunan itu mergo mati, mereka sudah tidak butuh uang, tidak butuh beras. Maka ketika upacara pemakaman, di depannya itu nyebar beras karo nyebar duit. Terus nek ngomong piye? Mergo sing mati wis ora butuh beras, ora butuh duit. Itu tidak ada gunanya. Yang ada gunanya adalah ketika kita melepaskan harta kita, sebagian rezeki kita, justru ketika kita ini masih hidup selama di dunia ini. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Hud ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayatud dunya wa zinataha nuwaffa ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yaqasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya,
artinya ingin mencintai dunia dan segala keindahan-keindahannya. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang membuat perumpamaan yang indah. Ketika Allah yaitu terutama di dalam surat Al-Anbiya, Allah mengisahkan bagaimana Allah melimpahkan karunia kepada manusia, baik yang berupa tanaman maupun berupa binatang. Binatang itu ketika kita pelihara, orang itu sangat mencintai. Ini ada di dalam surat Ali Imran juga. Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati wal fiddah. Kecintaan manusia itu zuyyina linnas minadz dzabi, zuyyina linnasi minan nisa. Kecintaan manusia itu kepada perempuan. Ini kalau laki-laki. Kalau yang perempuan ya tentunya kepada laki-laki. Terus Bu, Laras. ado-ado direwangi saka Padang ketemune wong 40-an. Karena cintanya seorang laki-laki kepada wanita. Gedang apa gedang itu? Nun sewu, kalau orang itu berjodoh dengan tetangga, orang mondok di Pak Bojo itu menandakan orang mondok itu laki apik. Karena apa? Karena mengetahui perilaku tiap hari kan. Tapi kalau jauh-jauh ketemu itu dipertanyakan, aku ditompong kok atau ngerti kebiasaan. Nun sewu maaf Pak Rusman. Tapi kalau hanya sekedar nikah dengan 500-an itu tonggo desa. Itu kayak tonggoku sebelah. Itu juga menandakan itu orang berakhlak baik itu. Kayak Pak Jum itu. Akhlaknya baik karena apa? Diketahui setiap hari. Lain halnya dengan orang-orang yang mencintai. Walaupun kelihatannya dari Blitar, tapi memang kos-kosannya itu berdekatan. Itu juga sudah diketahui akhlaknya. Rasa tak terus-terus lah. Rasa tak terus-terus. Jadi barang siapa yang menghidupi kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami akan berikan. Perumpamaan di Al-Quran ada orang itu ketika seorang peternak melepaskan ternaknya ke ladang untuk mencari, itu dia bangga. Begitu sore dibawa pulang, ternaknya itu sudah kenyang semuanya, merasa senang karena ternak-ternaknya semakin lincah. Seperti kita ini nanti pulang dari sini juga akan semakin lincah. Anak sekali warak. Baik. Mereka di dunia tidak akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang hanya mencintai dunia, di dunia tidak dirugikan oleh Allah, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini ada orang, itu kalau di surat Baqarah ayat 201, itu ada orang yang berdoa, Rabbana atina. Paminan nasimai yaqulu Rabbana atina. Hanya sampai di situ. Dia berdoanya itu, ya ada sebagian manusia yang mohon kepada Allah, ya Allah berikan aku kebaikan di dunia. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Tapi di akhirat itu tidak memperoleh bagian sedikit. Lain halnya dengan yang di ayat 202 itu Allah berfirman, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seperti doa yang diucapkan Mbak Yayu ketika tawaf dari rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad kemarin. Doanya insya Allah yang kedua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kalau orang pulang-pulang umroh semakin kaya, lupa dengan akhiratnya, dungane sing ngarep mau. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang jaluk kebahagiaan di akhirat. Ibu bapak dan hadirin sekalian, yang kedua, manusia semakin bertambah usia, semakin kabur mata kita.
Kenapa? Karena Allah sedang mencerahkan mata hati untuk melihat akhirat. Karena itu wong umure 40 munggah itu mulai diblaburkan. Nek ra nganggo kacamata ra iso maca. Apalagi kalau umur-umur yang semakin tua, nah itu mata semakin berkurang untuk bisa melihat keindahan dunia. Karena Allah lebih mencerahkan mata hatinya, lebih mencerahkan mata batinnya. Keindahan-keindahan yang bersifat duniawi itu akan semakin ditinggalkan, tetapi mereka akan semakin untuk mengejar keindahan-keindahan di alam akhirat, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Jumarno tadi. Fasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati Jumarno loh, bukan Jumarno. Diwasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati Jumarno hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Besok di akhirat itu kita digiring. Besok di akhirat itu orang digiring, ada dua rombongan. Kalau ayat yang pertama bunyinya wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum. Jadi yang pertama itu besok di akhirat orang dikelompokkan dua golongan. Yang satu digiring dengan berombong-rombongan masuk jahanam. Yang kedua digiring berombong-rombongan untuk masuk jannah, masuk surganya Allah. Antara surga dan neraka itu nanti kalau kita cermati di dalam Al-Quran, maka itu masing-masing ada 7 tingkatan. Kalau tingkatan surga itu artinya ke atas derajat, itu ada 7 derajat surga, yang tertinggi adalah Jannatul Ma'wa. Tetapi ada kalau tingkatan neraka itu ada 7 juga, namanya 7 tingkat ke bawah. Kalau yang surga itu 7 tingkat ke atas, derajatnya tinggi. Tapi kalau yang kafir itu derajatnya semakin rendah. Maka orang yang paling rendah itu ada di dalam jahanam. Besok itu di situ. Mudah-mudahan kita bersama-sama digolongkan oleh Allah masuk yang kedua, yaitu yang digolong-golongkan bersama-sama untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di surat Ar-Ra'd ayat yang 23 itu juga ada ayat yang bunyinya begini. Dari ayat 21 itu 23-nya Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Jannatu adnin tajri, surga itu besok dimasuki oleh orang yang amalnya baik, kalau amal solehnya sama, masuk surga itu tidak hanya sendiri, tapi bersama-sama dengan abaihim. Abaihim itu berarti generasi nenek moyang kita. Artinya dari ayah terus sampai ke atas, asal iman amalnya sama, besok masuk surganya bersama-sama. Abaihim. Wa dzurriyyatihim, dzurriyyah kita, anak-anak kita terus sampai ke bawah. Selama dia itu sama imannya, amal solehnya sama, sampai cucu-cucu yang kita belum ketahui itu nanti bisa bersama-sama. Wa azwajihim, azwaj itu bisa berarti istri, tapi azwaj itu juga bisa berarti teman sebaya, teman seangkatan kita, termasuk kelompok mitra kental ini. Insya Allah asal kita sama-sama menjaga iman kita, menjaga amal saleh kita, insya Allah nanti kita juga bersama-sama dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bertambah usia semakin kabur mata, tetapi Allah lebih mencerahkan penglihatannya kepada urusan akhirat. Faman kana fi hadhihi ama fa huwa fil akhirati ama wa adallus sabila. Barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Jadi kalau kita mata lahir kita blabur, tidak masalah.
Yang penting mata hati kita semakin tercerahkan, maka di akhirat kita akan semakin mampu melihat dengan baik. Yang ketiga, ini 7 tapi saya 3 saja. Yang 4 sampai 7 besok 2 bulan ya. Yang ketiga, bertambah usia maka kita semakin sensitif. Kenapa? Karena Allah sedang mengajarkan kita bahwa pautan hati kita dengan makhluk senantiasa menghampakan, namun yang pautan atau terpautnya kita kepada Allah tiada pernah mengecewakan. Semakin tambah umur itu kadang-kadang orang kalau tidak sabar banyak mencesalnya, atau banyak gerutunya, atau banyak apalagi macam-macam. Anak rak balik-balik digoleki kan gitu. Anak tidak pulang-pulang diarep-arep. Padahal kemarin waktu di rumah mau kamu cepat-cepat sana cari kerja sing adoh rapopo. Tapi begitu lama tidak pulang, mereka itu semakin galau memikirkan anaknya. Begitu pula dengan teman-teman kita, kalau ketemu tiap hari itu semakin membosankan. Maka silaturahmilah kamu, tetapi jangan keseringan. Alhamdulillah Mitra Kental menetapkan 2 bulan sekali. Ben ojo keseringan, sebab apa? Nek keseringan itu marake bosen. Yang penting boros. 2 bulan kan lumayan. Pensiun kabeh boros. Hal ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Luqman ayat yang ke-22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi aqibatul umur. Barang siapa yang berserah diri pada Allah, sedang dia orang-orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada bukul tali yang kokoh. Hanya kepada Allah lah kesudahan orang-orang. Semua urusannya hanya Allah yang mengatur. Karena itu nomor 4 sampai 7 insya Allah 2 bulan yang akan datang. Nek kesuwen mundak bosen sing ngrungokke, sing ngomong ya salah keju. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.